Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan adik-adik ya. Kali ini aku bersama dengan Kakak Dona. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk melakukan kegiatan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ya Tuhan sekolah minggu kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Lama ya kita tidak jumpa dan kita berjumpa lagi nih di tahun baru 22 ini. Bagaimana anak-anak? Saya dengar sudah sekolah tatap muka begitu ya. Seneng dah gitu. Mungkin dulu bosan ya, ada istilahnya apa, online terus, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu guru gitu. Nah sekarang bisa saling ketemu, tetapi ingat ya, virusnya belum
lenyap begitu ya virusnya, bahkan ada hal-hal yang baru lagi yang rasanya berbahaya begitu. Nah, tetapi puji Tuhan ya, jadi lama kelamaan kita bisa menang. Nah, masih ingat waktu kita Natalan kemarin itu ya, jadi ada Tuhan Yesus yang lahir ya, itu juga bisa mengalahkan virus gitu ya. Jadi semoga aja virus itu semakin dapat dilumpuhkan, kemudian kita bisa ya dengan divaksin gitu ya. Nah seperti itu. Yang semoga aja nanti sekolah minggu juga bisa onsite. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh bersekolah minggu walaupun masih online. Tapi kami percaya bahwa pada saatnya nanti kami boleh bertemu bertatap muka, sehingga kami boleh bersekolah minggu dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya juga. Kami dapat bersekutu, dapat bersengkrama. Terima kasih untuk itu semua Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh mengertinya dan kami juga boleh menjalaninya sesuai dengan firman-Mu itu. Pimpin kami Tuhan, pimpin yang akan membawakannya juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca itu ada di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Ya, siap Alkitab kan sudah? Ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Nah, nanti kamu baca sendiri ya, agar ini bisa lebih cepat begitu. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri dan nanti akan lebih jelas lagi. Nah, anak-anak, di ayat 1 ya dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu ada acara cukup besar ya. Jadi Tuhan Yesus berangkat ke sana. Nah, saat itu hari Sabat. Tuhan Yesus tidak melihat yang di keramaian itu saja ya, tetapi Tuhan Yesus pergilah ke namanya kolam Bethesda. Nah, anak-anak, kalau kamu dengar kata Bethesda, itu pemikirannya apa? Ya, mungkin toko obat ya yang di selatan Polres itu, gitu namanya toko obat Bethesda ya. Mungkin juga ada satu rumah sakit Bethesda di Yogyakarta, di mana dulu saya pernah juga dirawat di sana ya. Bethesda itu berarti itu rumah pengasihan, rumah karunia. Tetapi ada arti lainnya ya, di bahasa Ibrani, bahasa Aram saat itu. Rumah itu maksudnya Bethesda itu berarti malu atau dipermalukan. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena apa? Karena di sana orang-orang yang berkumpul itu sakit semua gitu.
Nah, apa tuh ceritanya? Jadi ceritanya begini. Kolam itu jadi ada rumah begitu ya, ada 5 serambi. Mungkin kamu bisa lihat nanti di internet, kamu juga bisa lihat begitu ya. Itu ada 5 serambi, kemudian di sana berbaring ya orang-orang sakit. Orang-orang sakit itu mengharapkan kesembuhan. Nah, caranya bagaimana? Ya, sewaktu-waktu ya, waktu yang tidak bisa diduga, tiba-tiba itu kolam itu goncang gitu. Dan dipercayai ya, itu ada malaikat Tuhan turun dari surga, kemudian menggoncangkan kolam itu. Ya. Kemudian orang yang paling pertama bisa masuk ke dalam kolam itu, dia itu sembuh. Apa saja penyakitnya. Ya, di sana tuh ada orang yang lumpuh. Ya, lumpuhnya parah sekali. Ya, nggak bisa jalan, sudah pokoknya nggak bisa, ya payah banget gitu ya. Ada yang buta. Pokoknya penyakit-penyakit yang berat-berat itu ya, itu ada di situ. Maksudnya orang-orang yang berpenyakit berat itu seperti itu. Nah, saat itu ada seseorang ya, itu yang sudah 38 tahun. Bayangkan 38 tahun itu ada di situ. Dia mencari kesembuhan, tetapi ya yang dia alami karena dia itu kurang cepat ya, karena nggak bisa segera masuk ke kolam ketika airnya goncang itu, akhirnya sampai ya menunggu terus di situ sampai 38 tahun. 38 tahun mungkin dia bisa jadi ini ya, kalau ini misalnya dia punya anak atau mungkin seperti itu, mungkin punya cucu gitu ya. Mungkin cucunya datang pengen besuk kakeknya, ada di mana? Ada di kolam Bethesda. Di sana nunggu kesembuhan gitu ya. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, saat itu Tuhan Yesus datang. Kemudian Tuhan memperhatikan dan bertanyalah Tuhan Yesus kepada bapak-bapak ini. Tuhan mengatakan begini, "Bapak, maukah kamu sembuh?" Nah, bapak ini jawabnya begini, bukannya mau begitu ya. Ya mungkin mau gitu, tetapi mengatakannya lagi mana gitu ya. Ketika air itu goncang, nggak ada orang yang mengangkat saya masukkan ke dalam kolam itu, gitu ya. Lagi mana saya sembuh? Ya, jadi dia mengeluh ya, dia menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan Yesus gitu ya. Dan dia tidak tahu siapa yang berkata-kata kepadanya ini. Nah, Tuhan tahu ya keadaannya seperti itu, makanya dia datang dari Yerusalem itu ke situ. Dia kasihan ya melihat bapak ini 38 tahun menunggu kesembuhan, tapi tidak terjadi. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, "Berdirilah, angkatlah tilammu." Tilam itu seperti alas ya, mungkin dulu dari jerami, dari ya yang dirangkai begitu rupa untuk dasar dia tidur ya. Dia suruh menggulung ya, dan dia mencoba, dia bisa berdiri padahal dia sudah 38 tahun lumpuh ya. Nah, kemudian seperti firman Tuhan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Lalu dia bener ya bangun, lalu angkat tilamnya bisa berjalan. Wah, seneng banget gitu ya. Nah, anak-anak, Tuhan itu luar biasa ya. Sehingga dia bisa menyembuhkan dengan sangat ajaib. Tetapi orang tua itu punya pola, bisanya sembuh itu ya itu tadi, saya bisa duluan, saya bisa duluan ke kolam ketika guncang itu. Nah, rasanya hanya itu saja yang dia pikirkan. Jadi tidak mengetahui bahwa ada seorang, yaitu Tuhan Yesus yang ajaib, yang penuh kuasa, dengan firman-Nya saja bisa sembuh. Dia tidak ketahui. Nah, anak-anak, buat apa ini ya cerita ini gitu ya? Cerita ini firman Tuhan itu menyatakan bahwa dialah yang kita peringati kemarin Natal itu ya. Inilah Mesias yang penuh kuasa dan Tuhan begitu ya. Itu yang punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Tetapi dia punya kuasa, maksudnya itu tidak harus melalui tadi goncangan air di kolam Bethesda itu gitu ya. Tetapi dia punya ya sesuatu yang tidak bisa diperkirakan gitu. Nah, sering sekali anak-anak kita tuh kejebak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau sembuh ya mesti seperti ini gitu ya. Jadi kita punya masalah mestinya seperti ini. Kadang-kadang kita memulakan sehingga apa? Sehingga kita jadi kadang-kadang nggak percaya kepada Tuhan, atau percaya tetapi harus memakai pola ini gitu ya. Padahal Tuhan punya kuasa yang luar biasa gitu ya. Jadi tidak mesti seperti pola kita gitu ya. Nah, itulah tuh. Nah, mungkin seperti ini ya, ada kita ini mungkin pernah ngalami ya masalah gitu ya. Kita ini dinakali sama orang gitu, atau gimana ya, kita tuh diejek gitu ya. Nah, kemudian mungkin kita minta Tuhan, saya nggak tahan nih, terus balas aja deh orang itu biar ya celaka gitu ya. Ya, dulu murid Tuhan Yesus itu juga pernah mengatakan ya, apakah saya mau minta, saya berdoa agar Tuhan memberikan api dari langit gitu ya, menghukum gitu ya. Ternyata tidak, anak-anak ya. Pertolongan Tuhan itu ternyata ya ketika kita berdoa untuk mengatasi masalah itu datang itu dengan memberi kesabaran di kita nih ya, sehingga kita tidak terpancing emosi, tetapi kita bisa sadar, bisa sabar gitu ya. Kemudian Tuhan memberi pertolongan dengan memberi teman yang baru gitu ya, yang bisa membela juga seperti itu ya. Jadi pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Nah, nanti kita akan nyanyi lagu pertolongan Tuhan ya, sungguh ajaib, itu sangat bagus gitu. Nah, cerita itu sampai segini dulu. Nah, biasa saya ingin memberi kuis. Nah, mungkin ini masih ingat ya, di Perjanjian Lama itu ada seorang panglima dari Aram ya,
itu yang kena kusta. Nah, kemudian dia datang ke Samaria, ke Israel. Di situ mau minta disembuhkan. Nah, kemudian di sana ada nabi yang mengatakan, kamu pergilah ke Sungai Yordan, kemudian basuhlah, ya, mandilah di sana. Tetapi panglima ini tidak mau gitu ya. Mestinya dia kan meraba-raba atau berdoa seperti itu. Dia punya pola seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa nama panglima Aram itu? Yang kedua, siapakah yang menyembuhkan? Atau nama ya yang menolong kan mestinya Tuhan ya, tetapi nama nabi itu siapa? Nah, kamu bisa nanti jawab pertanyaan ini, kemudian kamu bisa tuliskan dan dikirimkan ke nomor saya ya, 081 2295 7125. Nah, siapa yang benar dan yang cepat ada 3 hadiah buat kalian. Baik, anak-anak, nanti bisa ditulis ya di layar gitu nomor saya. Nah, anak-anak, jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan minta apa saja. Kita percaya bahwa doa kita itu akan dikabulkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan mestinya. Dan pertolongan Tuhan itu ajaib, tidak seperti yang kita duga. Nah, jadi kita bisa ya, apapun masalahmu, apapun mungkin kamu sakit atau kesulitan atau apapun, mintalah tolong kepada Tuhan. Tetapi jangan kemudian mendikte Tuhan gitu ya, harus caranya begini gitu ya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh kuasa gitu ya. Jadi menolongnya dengan cara Tuhan. Jadi kita tinggal percaya saja. Oke anak-anak, sampai segini firman Tuhan. Semoga kamu semakin percaya, semakin mengalami ya, doamu tentu akan dijawab. Oke, sampai di sini. Bye-bye, sampai ketemu. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimaksudkan dalam amplop, lalu diberi tulisan sekolah minggu. Persembahan dibawa orang tua untuk dimasukkan dalam kotak persembahan atau dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi pada hari dan jam kerja. Saat ini kita akan menaikkan pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan belum mencari makan
Adik-adik, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah persembahan kami dan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita menyanyikan pujian pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, jikalau esok pagi kami harus berkegiatan ya Tuhan, Tuhan tolong berkati kegiatan kami di sekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Adik-adik, jangan lupa menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Dadah!